Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis taklim sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memperbanyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita mengawali taklim kita, pelajaran kita di tempat ini, di rumah ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat ridha Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, salawat dan salam serta berangkat dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berhenti kepada beliau saja, lanjut kepada sahabatnya, pengikutnya terus sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang maaf majelis taklim yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa umatku mengadakan majelis taklim, membicarakan tentang Al-Quran dan hadis serta ilmu-ilmu agama yang lain, Rasulullah berjanji hadir atau datang. Dan juga Allah menyampaikan kepada Sayyidina Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengadakan majelis taklim di salah satu rumah seseorang atau di kantor, di musala, di masjid, Allah berjanji akan mengirim 5.000 malaikat memayungi rumah tersebut. Nah, oleh karena itu, di awal di pengajian ini kita bersihkan hati kita, jangan ada syirik, jangan ada hasud, dengki dan lain sebagainya, bersihkan. Karena Rasulullah bersabda, al ilmu nurun la yahdil asl. Ilmu itu nur, cahaya, tidak diberikan Allah kepada orang yang ada secercah noda dan dosa. Oleh karena itu setiap kita datang, Bismillahirrahmanirrahim, istighfar dulu, kemudian baca selawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita siap menerima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hadis yang lain, sedekah atau amaliyah yang besar itu di majelis taklim. Kalau kita bersedekah umpamanya sebiji jajan, di luar majelis taklim itu dibalas 1, dibalas 10. Ada yang dibalas 70, ada yang dibalas Allah 700. Tapi kalau di majelis taklim, 1 dibalas Allah 1000 kali lipat. Oleh karena itu orang banyak bersedekah ke majelis taklim, karena nilainya Allah memberikan 1000 kali dengan keikhlasan apa-apa yang kita sedekahkan tersebut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji akan hadir pada malam hari ini. Di awal pengajian ini kita sambut beliau dengan penuh takzim, penuh membesarkan, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الفرش هيبة ووقارا
وافتح السماوات أنوارا ووجد الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه قراء وعون من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله وما استدر بها الخلق بإذن رب الخلق ودجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت ستر المساوي ومقيل الأثرات علم السر وأخفى مستجيب الدعوات. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات. ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. جعلني الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم ببركة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بجاه حرمته واشترنا فنا في جنته واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته
وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإن أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإن أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق وترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه واغفر اللهم بجاهه لنا ولولينا ولشيخنا ولمعلمنا وجل الحقوق علينا ولمن أحجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر ذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita dari berduduk sampai berdiri menghormati kehadiran kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majlis taklim kita ini majlis taklim yang diridai Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian daripada itu, pada malam hari ini kita membaca kitabnya namanya Ad-Durrun Nafis, atau dalam bahasa Indonesia Permata yang Indah. Ad-Durrun Nafis itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya Permata yang Indah. Insya Allah di dalam kitab ini membahas ada 4 pasal. Pertama tauhid zat, pertama tauhidul af'al, yang kedua tauhidul asma, yang ketiga tauhidul sifat, dan yang keempat tauhidul zat. Apabila mengerti keempat-empat ini paham, alhamdulillah kita insya Allah terlepas dari syirik khafi atau yang disebut syirik jali. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi dalam lubuk hati yang dalam. Syirik yang nyata itu adalah syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa romantikanya, tauhidul af'al itu tunggal segala perbuatan-perbuatan Allah. Ini bisa diartikan bayangan yang semu. Iya lain iya. Kalau bahasa Banjarnya, bayangan yang semu ini mana? Nang kaya batang timbul tahid. Apa bisa bahasa? Timbul tahir. Kalau timbul sekalian kelihatan disuplai, kalau tenggelam bisa lewat speed kita. Ini yang bahaya timbul tahir. Iya lain. Siapa aku, siapa Allah, siapa sifat, siapa zat. Ma'ana wa ma'ana. Siapa saya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takhayur, nanti bingung. Artinya maksudnya kalau timbul sekalian, ini ilmu fikih. Kalau tenggelam sekalian, itu ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Jangan timbul tenggelam. Maksudnya pemain tidak, penonton bukan. Turun naik ke panggung tidak bisa menyanyi, ke bawah dan kayak penonton kayak pemain. Oleh sebab di dalam kitab ini menjelaskan, kalau jadi pemain, jadilah pemain yang baik. Kalau jadi penonton, jadilah penonton yang baik. Insya Allah pada malam hari ini, karena pengarang kitab ini orang kita Pulau Borneo, artinya orang Kalimantan yang sekolah di Mekah. Kebetulan beliau di bidang ilmu tasawuf ranking pertama yang dapat menjawab pertanyaan guru, apa pekerjaan Tuhan sekarang. Nah, ini beliau yang ngarang kitab ini. Ditanyakannya kepada muridnya, apa pekerjaan Allah sekarang. Beliau mohon kepada Ustadz, mohon maaf yang sebesar-besarnya, antum turun, gurunya turun, beliau naik. Itulah pekerjaan Allah sekarang. Menurunkan orang yang di atas, menaikkan orang yang di bawah. Paham ya?
Nah, beliau termasuk ranking pertama orang yang bisa menjawab pertanyaan guru di Mekah. Ini satu-satunya orang Pulau Borneo, orang Jawi kalau bahasa sananya, mana orang dari Jawi, orang dari Pulau Borneo, orang Kalimantan, satu-satunya alim tauhid, alim tasawuf, ya beliau ini Ahmad Nafis, dan kuburannya masih ada di Keluak. Besok. Dan insya Allah kita kalau panjang umur sehat badan, diberikan Allah paham dalam membaca kitab beliau ini, kita ziarah ke sana insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama supaya ada berkahnya dan paham dalam kitab beliau ini, kita bersedekah dalam beliau. Ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pahalanya kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada Syekh Al-Allamah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nafis. Terima kasih Pak. Bahagia. Oke ya. Artinya jika mana dapat 100, beliau dapat 100. Jadi kalau kita bahagia, umpamanya saya pergi umroh, nilai pahalanya saya sedekahkan kepada almarhum atau kepada orang tua saya, bukan berkurang seperti kita menghadiahkan sesuatu, menghadiahkan duit 100.000 berkurang duit kita. Tapi kalau urusan hablum minallah, kita 100, orang tua kita 100, tetap aja. Cuma kadang-kadang orang tidak mau habis, tapi kalau dihadiahkan. Jadi aneh kalau naik haji atau umroh, hanya mengumrohkan mama aja atau bapak, mama dengan bapak. Artinya ikan tetap 100, mama dan bapak tetap 100 gitu. Di bagian yang pertama ini tauhidul af'al. Wahada yuwahidu tauhidan. Isi masdarnya wahada yuwahidu tauhidan. Artinya tunggal. Kalau orang tua bahari kada mau kata-kata satu tunggal atau esa. Kalau satu bisa dibagi, Allah tidak bisa dibagi-bagi. Wahada yuwahidu, isi masdarnya tauhidan. Kemudian af'al, fi'lun fi'laini af'al, itu jamak taksir menurut ilmu nahunya. Mana yang menurut ilmu nahu, kalau kita kaitkan kepada ilmu alat, ilmu nahu. Jadi tunggal segala perbuatan Allah. Yakin zahir dan batin, tunggal segala perbuatan Allah. Ini maksudnya di pasal yang pertama, tunggal segala perbuatan Allah. Artinya kita ini duduk di atas la haula wala quwata illa billahil ali. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan. Dengan kekuatan Allah kita bisa sholat. Dengan kekuatan Allah, dengan pemberian Allah kita bisa makan. Dengan kekuatan Allah dan pemberian Allah kita bisa berjalan dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang bertuhankan Allah, tunggal segalanya. Hendaklah Anda ketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi dalam alam ini pada hakikatnya adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin. Semua perbuatan yang ada di alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya nakirah kalau dalam ilmu nahwu. Nakirah itu umum. Apakah itu perbuatan baik, perbuatan taat, apakah itu perbuatan jelek atau perbuatan
Maksiat itu adalah afal perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rukun iman, min khairihi wa syarrihi min Allah. Jahat dan baik itu daripada Allah. Artinya orang yang ahli ibadah itu bagus, orang yang maksiat itu bagus juga. Orang yang jadi maling itu bagus juga. Paham ya? Jangan dicerna dulu. Oleh karena itu saya mohon kepada jemaah sekalian, jangan dipahami sendiri. Kalau ada ragu-ragu, tanyakan kepada saya. Oleh karena itu harus tahu nomor HP saya. Jangan dipaksakan untuk berpikir. Min khairihi wa syarrihi min Allah. Jahat dan baik itu adalah perbuatan Allah. Yang ahli ibadah, pintar ngaji, i'tikaf di masjid, itu perbuatan Allah ya. Yang ahli maksiat, berzina, mabuk-mabukan, maksiat, itu perbuatan Allah juga. Jahat baik daripada Allah. Yang jahat daripada Allah, yang baik daripada. Artinya yang jahat itu Allah juga yang menjadikan. Yang jelek apa? Yang baik itu Allah juga. Karena kesemuanya la haula wala quwata illa billah. Kada kuat kuasa, kada daya dan upaya. Yang ada daya dan upaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan melihat dalam pengajian malam Kamis ya, dari Guru Haji Unair Ali, yang jahat itu Allah Ta'ala juga, yang maksiat Allah Ta'ala juga. Artinya bukan maksiatnya, bukan malingnya ini ya, bukan maksiatnya, bukan malingnya yang baik. Yang menjadikan maling itu yang baik. Orang ini ya gagahnya, kenapa jadi minta-minta? Allah menakdirkan minta-minta, Allah yang menakdirkan. Jadi yang baik itu yang menjadikan malingnya, paham kan? Jangan dikatakan bahwa maling itu mana baik. Salah. Maling tetap kada baik. Tahu maling? Adek, tahu maling deh? Hah? Ini ada kan yang sejarah hukumnya? Ini S1 semuanya. Maling atau pencuri, maaf ini definisinya. Ini kadang-kadang kada tahu arti maling. Salah ya. Maling atau pencuri ialah mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya, ingin dimiliki sendiri. Paham? Maksudnya nih, jangan ahli ibadah nanti maling-maling Allah semua. Rajin beribadah ingin surga, maling. Rajin ibadah ingin pahala, maling. Tidak sesuai dengan ucapan usolli fardal maghribi salah sarakatim mustaqbil adaan lillahi ta'ala, adalah lil pahala, lil surga, lil dipuji, lil sanjung, lillahi ta'ala. Jangan jadi maling-maling ini. Itu bahasa tasawufnya kasar seperti itu. Maling atau pencuri ialah mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya, ingin dimiliki sendiri. Ini jangan mengambil punya orang dikira maling. Artinya mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya, belum tentu maling. Ya, bisa dikatakan hari hujan, rumah bocor, ambil tetangga, paham? Tetangga, artinya naiki, dibetulkan, setelah bagus atalkan, itu lain maling. Bahasa Banjarnya menjam. Nah, ini contoh lagi. Yang dimakan pencuri itu kait lampu, tarik, nyalakan dalam kamar 10 watt, itu ingin dimiliki sendiri, termasuk kategori maling ya. Ini sejarah hukumnya. Jadi sampai ingin dimiliki sendiri, ingin surga, memiliki surga, memiliki pahala, ya kan maling. Cuma jadi pada akan di umum ya, kok ini ya rajin semuanya tapi jadi maling. Kada mulai orang beriang. Jadi kita di majelis salim, kalau kada paham, ragu-ragu, ditanyakan. Jangan dipaksakan. Karena ini ilmu tasawuf ini bahwa daqiqun, pemahaman yang sangat halus sekali. Artinya kata-kata mantiknya terlalu
tinggi. Sudah tahu malaikat. Jadi jahat dan baik itu adalah daripada Allah. Jadi kalau jahat dan baik daripada Allah, yang baik daripada Allah baik juga, yang jahat maksiat baik. Bukan maksiatnya, bukan malingnya yang menjadikan maksiat itu yang baik. Paham ini? Jadi maaf, kalau kita berbicara tentang ilmu tasawuf arti sir, itu Allah Ta'ala. Bicara dalam ilmu tasawuf hakikat, itu Allah Ta'ala paham. Bila bicara sir, itu Allah Ta'ala. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Sir, engkau adalah aku, tutup dan setelah rahasia. Nah ini kita berjalan, ini anak orang bukan di atas tanduk, di dalam tanduk kita belajar di dalam tanduk. Apabila bicara sir, al-insanu sirri itu lumrah itu dalam ilmu tasawuf. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia. Apa rahasia itu? Allah Ta'ala. Hakikat itu juga Allah Ta'ala. Kita ini hidup, pada hakikatnya mati. Hidup pada syariatnya, pada hakikatnya mati. Karena dari tiada ada, kembali pada tiada. Dari tidak hidup sekarang hidup, kembali tidak hidup. Diapit oleh dua tiada, hukumnya sama dengan tidak ada. Diapit oleh dua tiada, hukumnya sama dengan tidak ada. Yang ada itu siapa? Iya si ada. Si ada itu siapa? Iya yang ada. Ini kalau dicerna betul-betul pakai buku ini, insya Allah bisa menggantikan, bisa jadi guru. Yang terjadi dalam alam ini dapat digolongkan pada dua golongan, baik jelek. Ahli ibadah, ahli maksiat itu aja. Kalau tidak ahli ibadah, orang itu ahli maksiat. Dua aja. Kalau tidak jadi orang yang baik, jadi orang yang tidak baik. Paham deh? Jadi dua aja. Kalau tidak jadi orang baik, jadi orang yang tidak baik. Yang terjadi di dalam alam ini dapat digolongkan pada dua golongan. Pertama baik pada bentuk, pada rupa dan isi hakikatnya. Pada hakikatnya seperti iman dan taat, itu baik. Iman benar, ya, taat benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baik pada bentuk atau rupa, kelihatan ini. Kemudian yang kedua jelek pada bentuk atau rupa, namun baik pada pengertian isi atau hakikat, seperti kubur. Orang kafir itu baik, dan maksiat, orang maksiat itu baik. Artinya paham ini, bukan kuburnya, bukan maksiat. Allah yang baik mampu menjadikan orang itu kubur, mampu menjadikan orang itu maksiat. Jadi pandangan ilmu tasawuf ini baik semua. Lain dengan fikih. Kalau fikih tersalah-salah sedikit jadi imam mufarrakah. Kalau tasawuf ada. Oh Allah yang menggerakkan maju ke depan, berarti ini orang terbaik. Salah-salah dikit afwan minkum. Hanya dimaafkan aja. Jadi berbeda nih. Wah ya aku, kita kadang-kadang bakarangan ujar bahasa banyak kepiragahan. Bahasa anak itu jadi imam banyak salahnya. Tapi sudah jadi imam, itu yang terbaik. Paham?